tahun angkatan 2020. Di sini aku akan menjelaskan tentang bisnis nih. Yuk ikutin terus. Menurut kalian, apa sih itu bisnis? Di sini, pertama-tama aku mau menjelaskan tentang pengertian dari bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi 3 pengertian berikut ini. Yang pertama dari badan usaha, yaitu satuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit. Sektor pasar tertentu, seperti pasar modal. Yang ketiga, semua aktivitas pada komoditas produsen barang atau jasa. Pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut L.R. Ditchis, adalah aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan bagi yang menjalankannya atau yang berkepentingan. Yang kedua, menurut McNaughton, bisnis adalah pertukaran barang, uang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, ada Hadges dan Kapoor. Definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang berorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi bisnis. Dalam bukunya The World of Business, Sentop menyatakan bahwa sebuah bisnis memiliki 3 fungsi utama, yaitu mencari bahan baku, yang kedua, mendistribusikan produk kepada konsumen, yang ketiga, mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Proses utama dalam sebuah bisnis pada intinya adalah mengubah sesuatu yang semula bernilai kecil menjadi bentuk lain yang memiliki nilai lebih tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara lebih rinci, fungsi bisnis meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, ada fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis untuk mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau dengan diidentifikasi konsumennya. Yang ketiga, fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan kepada pengguna atau konsumen yang membutuhkannya. Yang keempat, ada fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran sehingga barang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Sebuah bisnis memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan atau profit dari barang atau jasa yang berhasil dijualnya kepada konsumen. Selain tujuan utama tersebut, ada beberapa tujuan dari sebuah aktivitas bisnis. Di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kelima, menunjukkan ekstensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, konsep bisnis. Dalam konsep bisnis, sebuah usaha bisa berjalan dengan baik jika memiliki 4 komponen utama berikut ini. Yang pertama, ada strategi inti, yaitu visi dan misi bisnis meliputi hal yang diharapkan dari bisnis yang bersifat ideal. Yang kedua, sumber daya strategi,
yang terdiri dari komponen inti, aset strategis, dan proses utama. Yang ketiga, ada perantara pelanggan, yaitu dukungan dan pemenuhan informasi yang mendalam, dinamika, hubungan, dan struktur harga. Yang keempat, ada jaringan nilai, yaitu jaringan nilai yang ada di sekitar perusahaan sehingga memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Dari sekian banyak jenisnya yang ada saat ini, bisnis dapat dibedakan dalam dua kelompok besar. Yang pertama, jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan aktivitasnya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 jenis dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan melakukan aktivitas panggilan barang tambang yang ada dalam perut bumi. Sebagai negara yang memiliki kekayaan barang tambang cukup banyak, perusahaan yang bergerak dalam bisnis ekstraktif di Indonesia. Contohnya jenis bisnis ekstraktif ini adalah tambang, batu bara, minyak bumi, gas bumi, emas, tembaga, dan lain-lain. Yang kedua, ada bisnis agraris. Bisnis agraris bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan. Bisnis ini berkembang dengan pesat di Indonesia dan sudah dikenal sebagai digeluti masyarakat sejak lama dari skala kecil di tingkat individu hingga skala besar yang dijalankan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada bisnis industri. Inilah jenis bisnis yang sering diidentifikasi dengan penggerakan bisnis secara awam. Bisnis ini bergerak dalam bidang industri manufaktur, misalnya industri pesawat terbang, kapal laut, tekstil, mebel, kertas, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah aktivitas usaha yang produksinya bukan berupa barang atau produk fisik, melainkan produk jasa seperti pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, dan keuangan, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Terdapat 4 jenis bisnis yang dibedakan berdasarkan kegunaannya, yaitu bisnis yang memiliki kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan pemilikan. Yang pertama, kegunaan bentuk. Bisnis yang memiliki kegunaan bentuk adalah usaha yang aktivitasnya berupa proses mengubah suatu benda menjadi benda lain yang memiliki bentuk berbeda dan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh bisnis jenis ini misalnya furniture, garment, dan makanan. Yang kedua, kegunaan tempat. Bisnis ini kegunaan tempat adalah memiliki aktivitas usaha memindahkan suatu barang dari tempat ke tempat lain yang memiliki manfaat lebih besar. Contoh bisnis yang memiliki kegunaan tempat adalah transportasi darat, laut, dan udara, baik untuk manusia maupun barang. Yang ketiga, ada kegunaan waktu. Bisnis dalam kegunaan waktu memiliki aktivitas utama yang berkaitan dengan penyimpanan barang. Dengan penyimpanan barang yang kurang bermanfaat dapat disimpan untuk dikeluarkan ketika barang tersebut sudah menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya adalah bisnis pergunangan. Yang keempat adalah kegunaan pemilikan. Bisnis jenis yang keempat ini bergerak dalam bidang tertentu yang bertujuan untuk membuat atau memenuhi kegunaan kepemilikan atau suatu barang atau jasa, misalnya bisnis pertokoan. Selanjutnya, macam-macam bisnis. Sejalan berkembangnya peradaban manusia, kebutuhan masyarakat pun makin beragam, sehingga bisnis pun terus berkembang menjadi beberapa macam seperti berikut ini. Yang pertama, ada bisnis pertanian. Bisnis pertanian atau agrobisnis adalah jenis bisnis yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua, ada bisnis produk bahan mentah. Bisnis ini merupakan usaha yang bergerak di sektor-sektor yang menghasilkan bahan mentah untuk diolah kembali, seperti pertambangan dan kehutanan. Yang ketiga, ada bisnis manufaktur. Bisnis ini bergerak dalam pengolahan bahan baku atau bahan mentah sehingga menghasilkan produk jadi yang siap pakai. Yang keempat, ada bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi adalah
aktivitas usaha yang bergerak dalam pembangunan konstruksi dan infrastruktur seperti jalan raya, gedung, perkantoran, hotel, bandar udara, dan pelabuhan. Yang kelima ada bisnis transportasi. Untuk membantu mobilitas masyarakat dan distribusi barang, dibutuhkan pelaku bisnis transportasi, misalnya produsen dan dealer kendaraan, layanan angkutan udara, dan sebagainya. Yang keenam, bisnis komunikasi adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi dan informasi seperti televisi, radio, telepon seluler, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada bisnis perdagangan. Bisnis ini bergerak di bidang niaga baik dalam skala kecil maupun besar dan berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Yang kedelapan, ada bisnis finansial. Bisnis ini merupakan usaha yang produknya berupa jasa di bidang keuangan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kredit, permodalan, asuransi, perencanaan, kepemilikan properti, dan sejenisnya. Yang kesembilan, ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah seluruh aktivitas usaha yang membuat dan menjual produk yang tidak memiliki wujud. Misalnya jasa konsultasi, biro perjalanan, dan sebagainya. Yang ke-10, ada bisnis utilitas. Bisnis utilitas mengoperasikan jasa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan publik seperti listrik dan air. Bisnis ini biasanya dikelola dan didanai oleh pemerintah dalam bentuk BUMN atau BUMD. Yang ke-11 ada bisnis real estate. Bisnis real estate adalah bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti seperti rumah, apartemen, dan bangunan lainnya. Yang terakhir ada bisnis online. Bisnis online berkembang seiring berkembangnya dunia digital dan teknologi informasi. Bisnis ini dijalankan secara online melalui jaringan internet dengan memanfaatkan berbagai macam platform untuk memperjualbelikan semua jenis produk. Selanjutnya, ada manfaat bisnis. Menjelaskan bisnis memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya. Dengan memiliki bisnis, Anda dapat merasakan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Memiliki bisnis, apalagi yang terus berkembang pesat dan memberikan dampak serta kontribusi yang penting bagi masyarakat sekitar, Anda akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang positif dari lingkungan. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri. Merintis dan membangun bisnis memang bukan hal yang mudah. Perlu diperjuangkan serius dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari segi tenaga, waktu, materi, maupun pemikiran. Namun, jika bisnis juga berjalan baik, Anda akan merasakan banyak keuntungan dan menjadi bos bagi diri sendiri. Yang ketiga, menggaji diri sendiri. Berbeda dengan menjadi karyawan yang pendapatannya tergantung pada orang lain. Dengan memiliki bisnis, Anda bisa menggaji diri sendiri dengan besaran yang ditentukan sendiri. Lebih dari itu, Anda bisa juga menggaji orang lain yang menjadi karyawan Anda. Yang keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Jika menjadi pegawai, jam kerja ditentukan oleh perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja. Tidak demikian dengan berwirausaha. Berbisnis membuat Anda leluasa mengatur waktu kerja secara fleksibel. Yang kelima, memiliki masa depan yang cerah. Memiliki masa depan yang cerah adalah keinginan setiap orang. Memiliki usaha sendiri adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Tentu saja, untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras agar bisnis bisa memberikan hasil yang diharapkan di masa datang. Nah, sekarang di sini aku mau membahas tentang PT Ice Hardware Indonesia Tbk. Didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawan Lama Sejahtera. Gerai pendidikan Ice Hardware dibuka pada tanggal 1996 di Karawaci, Tangerang, Banten. AHI mengoperasikan jaringan gerai modern dengan menyediakan produk-produk berkualitas selama lebih dari 2 dekade. AHI telah dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk home improvement dan lifestyle berkualitas. AHI terus meningkat efisiensi usaha sejak dari
penggandaan, dan penggudangan hingga distribusi pemasaran. Dengan demikian, perseroan dapat menciptakan nilai tambah produk melalui harga jual yang bersifat value for money. Pengelolaan usaha secara terintegritas ini tidak hanya menjadikan perseroan sebagai the helpful place, namun juga dengan value place bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lain. AHI memiliki komitmen untuk menawarkan produk terbaik dengan didukung oleh program pembukaan gerai. Hingga akhir 2017, perseroan telah memiliki 144 gerai ICE hardware dengan luas total mencapai lebih dari 3.701.600 meter persegi dan tersebar di 30 kota di Indonesia. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih toko cabang ICE hardware yang berada di pusat perbelanjaan di berbagai kota. Yang pertama ada di DKI Jakarta. Yang kedua ada di Banten, yang ketiga ada Jawa Barat, yang keempat ada di Jawa Tengah, yang kelima ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang keenam ada di Jawa Timur, yang ketujuh di Bali, kedelapan di Nusa Tenggara Barat, yang ke-9 Nusa Tenggara Timur, yang ke-10 Kepulauan Riau, yang ke-11 ada Riau, yang ke-12 Sumatera Utara, yang ke-13 Sumatera Selatan, yang ke-14 ada Jambi, ke-15 ada Lampung, ke-16 Kalimantan Barat, 17 Kalimantan Selatan, yang ke-18 Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih toko cabang ICE hardware yang berada di pusat perbelanjaan di berbagai kota. Ada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku. So my name is Swandi. I'm currently the CEO and co-founder of Mekari. E-commerce community, welcome again. So today I'm actually with a very special guest speaker. We have CEO of Mekari, Mr. Swandi here, who is actually a very good friend of mine and also for the e-commerce community. Thank you for taking us today and show us about. Sorry to take out your precious time. So first of all, can you just briefly explain who are you and what does your company do for the rest of the entrepreneurs? Okay, so my name is Swandi. I'm currently the CEO and co-founder of Mekari. So we are a tech company providing cloud solutions for our users, mainly the SMBs in Indonesia. So today we are offering cloud HR, cloud payroll, accounting, and tax. So we are 100 focused on serving SMB in Indonesia. I see. Okay. Can you also explain about what is Mekari achievement so far? I heard that you have gone through like up and down, and also mergers before, right? Yeah. Please. Okay. So today we are serving more than 10,000 SMBs in Indonesia. Using, mainly they are using our accounting and HR or payroll solutions. And our achievement so far is we become the market leader for cloud solutions, mainly HR and accounting in Indonesia. Wow. And then the other achievement is we are licensed by tax office to do the e-filing and to do the e-billing of tax between the SMB directly to the tax office. So we see that as one of our achievement, and also the trust from the government for our products to really serve Indonesian SMB.
Wow. Okay. Well, it seems like a huge achievement. Apparently, you have like 4 startups inside Mercari itself, right? Yeah. And all of them are like hugely successful, I would say. But can you share? Do you have any darkest moment? Do you have any horrifying experiences when you start at the beginning until today? Is it the journey like smooth sailing all over until today? Okay, I think if you are an entrepreneur and also a startup founders, you know, it's never like just an easy sailing, like you said. Right. So it always will be an ups and down, and that's what happened to us as well. So we experience a lot of downs. I think if we are looking at in the past 12 months, what I would say is our not darkest, but our downs is like how we try to merge the teams, and what we feel as a down is when the people then left the company because of the mergers, because of the acquisition, and we felt that as one of our downs. But in general, we see that it is natural, and also it is part of the process. So having gone through 2 M&A in the past 12 months, we become a stronger company. We have a stronger team, and today we all of us can see what we are trying to achieve together. Wow. So I think from the downs, not really the downs, but I think the side effect of the M&As, now we can see that we can really have a really strong team integrations, and today we are more than capable compared to what we were in the past, like last year. Okay. So we are stronger now. Oh, that's awesome. That's good to hear. Yeah. So let's say by your experience, right? Can you share what is the best strategy to grow? In our experience, best strategies to grow is to really understand the customers. I see. Is to really understand what the customer needs, what are the pains, and how we can be very helpful for our customers, how we can really add values. I think that's the best way to grow. So understanding customers. Understanding customer. I think one is the customer, understanding the customer. The second thing is how to grow is to really have a strong product built by a strong team. Wow, I think those 3 elements are really important to make sure that we can be sustainable or at least successful in the business. Wow, very nice. So customer understanding, strong product, and strong team. Yeah. Okay. Also, I noticed that Mercari has gone through like a couple of fundraising. By your experience, what is your best advice for entrepreneurs to do fundraising? Do they have to fundraise, or do they not need to do any fundraising? What is your advice on this? I think we heard a lot from people who are more experienced than, I mean, for me, looking at, I think, learning from those who have experienced more in terms of fundraising, in terms of growing the business, we can see that I think the best way is to really have a solid revenue. I see. Okay. Solid cash flow. Solid cash flow. I think that's the best way to grow the business, if you can. But for company like us, for SaaS, software as a service like us, we still need a lot of. We are not saying that. I'm not saying that we are very like a capital intensive business, but I think we still need some way to really like brute force the growth by spending more in terms of growing the market awareness, building the market awareness, setting up the team to onboard our users. Because in Indonesia, we can see that SaaS is not only software as a service, but sometimes it's software and a service. I see. So that's a good point. So you really need to have a team at the beginning to really help the users on board. I see. It's not like a simple self-service or you know. So that's why you need the capital to still grow the business. Yeah, I think at the beginning we still really need that. Yeah, in terms of growing the market, in terms of making people aware of our existence, aware of our solution and our products, and then. At the end, it's about how we try to onboard and retain and serve our customers
better. Yeah. That's good to hear. Yeah. Also, like, do you believe that success can come without all of this external funding, I think depending on the business? yeah, it really depends on the business. But speaking on behalf of our experience, speaking from our experience, I think we still need the upfront investment. I see. To really grow the company. Right. At the moment. Yeah. Got it. Also, like by your experience, right? What are some of the major pitfalls that every entrepreneur should be careful of? From our own experience, regardless of the scale, sometimes it's small, sometimes it's a huge mistake. But I think the common pitfall is like sometimes we have, like, I call it like overconfidence of our product, that this product really serve our customers very well. Sometimes we are quite like overconfidence in terms of the capability of the product. Right. I think that's one common pitfall. And then the second common pitfall is not spending enough in terms of having really good team. Okay. Sometimes I think other than the how we see that if our product really helpful for our customers, I think the second one is if we are not spending enough or invest enough in our teams. I see. I think from my experience, that will be very fatal for the company. I see. So spending enough and paying attention to the team is very vital to the Yeah, company. yeah. Got it. Yeah. Also, for last question, by your experience, right? What are the most critical factors to success? It can be on the Macari as well. I think from our experience, I'm not saying that we are successful at the moment, but I think to get us here today, what really worked well for us is to really, I think what we have done is to build a strong team and try to make sure that everybody align and everybody understand what the company is trying to achieve. Right. And I think having everybody the same views on how the company, what is we define as success as a company, Right. and translate it into everybody's job. I think that will be the very important factor. Yeah. I see. Vision alignment then. Yeah, So to, vision alignment, goals alignment. I see. So everybody's going toward the same directions. I right. think, And everyone should have the same founder spirit then. yeah, something okay. like that. Yeah, I That's- think that's That's important. awesome. Also, I guess since this is from your experience, you are managing everything about accounting, right? Why, in your layman terms, why do every entrepreneur needs to pay attention on accounting, and why is it so important to do this like on the beginning? And obviously, using the tools like Macari can obviously help these Yeah. entrepreneurs, right? Yeah, today we have a product like Journal to help entrepreneur at any size, Right. at any level. They can. I think the important thing is to have the visibility of your business. I see. Sometimes Right. entrepreneur they don't have any visibility on if the company is doing well or not. Right. They just go ahead. Yeah, just go ahead, try to acquire more customers, but Right. at the end they spend more Right. for the customers than they should be, or sometimes they are selling at, they are not going into the profitable direction, but I going the see. other way around. So Right. I think to have the visibility of how your business is doing is very important for entrepreneur at any level, Right. including those who just started. Wow. To Okay. have the discipline is very important. Right, because obviously you need discipline to grow the company. Yeah, exactly. Well, that's it for today's session. I'm with Suwandi, the CEO of Macari. Suwandi is the CEO of Macari, which manages 4 startups, which is Talenta, Slicker, Journal, and also Click Pajak. I will also collaborate with Suwandi to give all of you the coupon discount for any of you who like to try Macari tools on how to manage your business, and obviously we hope it will always help your business. See you soon.